firman-Mu dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita silakan duduk semuanya. Kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Kita mendengarkan lagi firman Tuhan hari ini. Roh Kudus memberikan firman-Nya bagi kita hari ini untuk mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahwa Roh Kudus mau supaya kita selalu siaga, selalu siap untuk menggunakan nama Yesus dalam setiap keperluan kita. Inilah yang Roh Kudus ingatkan hari ini buat kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, di mana nama Yesus kita harus selalu menggunakannya dalam setiap keperluan kita atau setiap pergumulan kita. Karena nama Yesus ini bisa menjawab setiap keperluan kita ataupun pergumulan kita. Nah, kita mau melihat di dalam Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17 dan 18. Saya akan membacakan dua ayat firman Tuhan ini bagi kita. Apakah yang Tuhan mau bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya akan nama Yesus yang begitu berguna bagi kita. Nah, di sini firman Tuhan berkata, Markus 16 ayat 17 dan 18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Allah. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara, di sini satu hal yang diingatkan Roh Kudus lewat firman Allah ini, yaitu bahwasanya Roh Kudus Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu lebih lagi dan lebih lagi memakai atau menggunakan nama Yesus dalam setiap keperluan kita ataupun dalam setiap persoalan pergumulan kita. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana kegunaan nama Yesus itu sangat besar dalam hidup kita. Jadi nama Yesus itu nama yang sangat berguna dalam setiap kehidupan kita. Dan di sini Tuhan mengingatkan kita supaya kita menggunakan nama Yesus itu lebih lagi untuk saat ini, di akhir-akhir zaman ini. Karena setiap nama Yesus, dia bisa berkuasa atau berlaku untuk menolong dalam setiap pergumulan kita. Nama Yesus ini sangat besar gunanya bagi kita orang-orang percaya. Mengapa nama Yesus ini sangat besar kegunaannya? Dan mengapa kita anak-anak Tuhan diingatkan Tuhan untuk menggunakan nama Yesus ini dalam setiap keperluan kita, dalam setiap persoalan kita, dalam setiap permasalahan kita. Kita bisa melihat, saudara, bagaimanakah Allah yang maha besar itu, Allah yang berdiam di sorga itu, menjadikan nama Yesus itu menjadi satu nama yang sangat berkuasa, yang sangat besar kuasanya, sehingga kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Tuhan minta supaya kita lebih lagi untuk menggunakannya. Karena nama Yesus itu bisa berguna dalam segala hal, setiap keperluan kita atau kegunaan permasalahan kita. Supaya kita bisa lebih merasakan bagaimana kegunaan daripada nama Yesus, nama yang sangat berkuasa itu. Di dalam Filipi, kita membuka kitab kita dulu dalam Filipi pasal 2.
saya membacakannya bagi kita semua, Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Inilah kronologi dari kegunaan nama Yesus itu. Mengapa nama Yesus menjadi nama yang sangat berguna bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang-orang percaya. Ada kronologisnya, saudara. Mengapa nama Yesus menjadi satu nama yang sangat berguna bagi kita? Nah, di dalam firman Tuhan, saudara, kita membuka Alkitab kita dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 dikatakan, saya akan membacakan bagi kita. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Nah, di sini saudara, mengapa nama Yesus itu rupanya menjadi nama yang sangat berkuasa, sehingga menjadi nama yang bisa sangat berguna bagi kita anak-anak Tuhan. Ayat 8 dikatakan di sini sampai 11 Filipi pasal 2. Saya membacakan bagi kita semua. Dikatakan demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, maksudnya Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah kronologinya, saudara. Mengapa nama Yesus itu menjadi nama yang sangat berkuasa, dan Tuhan mengingatkan kita supaya kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, lebih lagi menggunakan nama Yesus untuk segala keperluan kita. Karena nama Yesus itu bisa menjadi jawaban untuk segala keperluan kita. Nama Yesus itu bahkan menjadi nama satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Di dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan bahwa hanya nama Yesuslah nama yang bisa menyelamatkan. Tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang olehnya seseorang itu dapat diselamatkan, hanya melalui nama Yesus. Tapi kronologinya, saudara, mengapa nama Yesus itu menjadi nama yang sangat berguna bagi kita anak-anak Tuhan dan sangat menjadi nama yang sangat berkuasa? Itu karena Allah sendiri yang meninggikan Yesus itu dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Allah sendiri yang mengaruniakan nama itu kepada nama Yesus untuk menjadi nama di atas segala nama yang ada di bumi dan di sorga, dan mengaruniakan kepada nama yang sangat ditinggikan, supaya setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan supaya setiap lutut bertekuk lutut di bawah nama Yesus, baik yang ada di atas langit maupun yang ada di bumi maupun yang ada di bawah bumi. Semua bertekuk lutut, tunduk, artinya saudara, takluk semuanya di bawah nama Yesus. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengaruniakan nama di atas segala nama itu kepada nama Yesus itu. Nah, Allah sendiri yang mengaruniakannya, yang meninggikan nama Yesus itu menjadi nama di atas segala nama. Mengapa Allah sampai meninggikan nama Yesus? Yaitu karena Yesus sendiri mau taat kepada Bapanya, taat kepada Allah itu sebagai Bapanya.
Yesus itu mau taat, bahkan taat sampai mati. Bukan hanya sampai sekedar mati, bahkan dia mau taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Kalau matinya baik-baik, masih banyak orang yang mau. Tapi ini matinya di atas gantungan kayu salib. Yesus tetap taat. Bahkan mati di atas kayu salib. Yesus taat. Inilah penyebabnya. Maka Allah mau mengaruniakan nama di atas segala nama itu kepada nama Yesus. Dan meninggikan nama itu menjadi nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, jadi kita dengan seperti ini, kita tidak lagi ragu. Kita tidak lagi bimbang untuk menggunakan nama Yesus sebagai nama di atas segala nama. Dan Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk kita lebih lagi menggunakan nama Yesus dalam kehidupan kita. Karena memang nama Yesus adalah nama yang sudah ditinggikan Allah. Dan Allah sudah mengaruniakan kepada nama itu menjadi nama di atas segala nama. Jadi kita bisa begitu yakin untuk menggunakan nama Yesus dalam setiap keperluan kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap permasalahan kita. Inilah yang Tuhan mau. Lewat pemberitaan firman Allah ini, Tuhan mengingatkannya bagi kita anak-anak Tuhan, supaya kita menggunakan nama Yesus lebih lagi untuk segala keperluan kita. Karena nama Yesus, nama yang sangat bisa diandalkan untuk segala persoalan dan keperluan kita, pergumulan kita, saudara. Nama Yesus, nama yang sangat berkuasa. Saudara, dikatakan tadi dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat 8 sampai 11 tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi di ayat 9 itu sangat jelas ditekankan, dijelaskan saudara, bahwa ayat 8 itulah sebabnya. Bahwa di ayat 8 itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus itu dan mengaruniakan kepada Yesus itu nama di atas segala nama. Jadi karena di ayat 8 itu di mana nama Yesus, di mana Yesus sendiri yang taat, yang mau taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Itulah penyebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, jadi sangat berguna, sangat besar gunanya bagi kita anak-anak Tuhan. Kita seperti mendapatkan sesuatu kunci yang bisa menjawab seluruh persoalan kita, kebutuhan kita, yaitu nama Yesus. Nama yang sangat berkuasa, nama yang sangat besar kegunaannya bagi kita anak-anak Tuhan ataupun orang-orang percaya.
Jadi kita sangatlah bangga dan sangatlah merasa pantas, layak untuk menggunakan nama Yesus ini. Di sini Tuhan mengingatkan kita untuk minggu ini, yaitu supaya supaya lebih lagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mari kita menggunakan nama Yesus itu untuk segala keperluan kita atau untuk setiap pergumulan kita. Sebab nama Yesus berguna dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Jadi kronologinya sangat jelas. Mengapa nama Yesus itu menjadi nama yang sangat berguna dan menjadi nama yang sangat pantas dan layak kita gunakan untuk segala keperluan kita. Kronologinya sangat jelas. Karena Yesus telah memilih taat, bahkan mau taat sampai mati. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Di ayat 9 ditegaskan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi udah sangat jelas mengapa nama Yesus sangat berkuasa dan sangat berguna dalam kehidupan kita untuk kita gunakan, dan apa penyebabnya nama Yesus itu menjadi nama yang sangat berkuasa. Itu sudah sangat jelas Alkitab menjawab. Karena Allah lah yang sudah meninggikan dia dan mengaruniakan nama Yesus itu menjadi nama di atas segala nama. Karena apa? Dan sudah jelas penyebabnya kenapa ditinggikan rupanya. Karena Yesus mau taat sampai taat mati, bahkan mati di kayu salib. Inilah yang menyebabkan nama Yesus menjadi satu nama yang sangat berguna untuk kita gunakan dalam setiap pergumulan kita. Jadi saudara, sekalipun Yesus berangkat ke surga setelah dia mati dan bangkit hidup kembali, lalu dia berangkat ke surga seolah-olah memang meninggalkan orang-orang percaya, tetapi ada yang ditinggalkan Yesus. Dia bukan berangkat dengan meninggalkan orang-orang percaya begitu saja, tetapi Yesus meninggalkan namanya untuk bisa tetap digunakan orang-orang percaya yang berguna bagi setiap aspek kehidupan orang-orang percaya itu. Jadi cukup kita orang percaya memakai nama Yesus, menggunakan nama Yesus, segala keperluan kita bisa teratasi dengan memakai nama Yesus. Jadi sekalipun Yesus pergi, berangkat pulang ke sorga, tapi dia meninggalkan namanya untuk bisa digunakan manusia. Ini dalam menggunakan kuasa nama Yesus. Dan itu pun Yesus tidak membiarkan orang percaya ditinggal begitu saja. Tetapi Yesus pun mengutus atau mengirim Roh Kudus, Rohnya sendiri, Roh Allah Bapa dikirim ke bumi untuk menyertai orang-orang percaya. Jadi kita tetap menggunakan nama Yesus itu untuk segala keperluan, kebutuhan kita maupun segala pergumulan kita, persoalan kita. Kita tetap bisa menggunakannya walaupun Yesus sudah pulang kembali ke sorga, tapi kita tetap masih diminta untuk menggunakan nama Yesus. Syukurlah ya, nama Yesus ini ditinggalkan untuk kita orang-orang percaya di bumi ini yang bisa kita gunakan. Dengan demikian kita pasti jadi tetap mengingat akan Yesus. Jadi kita tidak melupakan Yesus walaupun dia sudah pulang kembali ke sorga. Dan nama Yesus itu ditinggalkan bagi kita orang-orang percaya untuk kita gunakan dalam keperluan kita. Segala kebutuhan kita, keperluan kita. Nah saudara, ini yang Tuhan ingatkan lewat pemberitaan firman-Nya ini. Satu hal
yang Tuhan ingatkan di sini bagi kita, supaya mari kita lebih lagi menggunakan nama Yesus dalam setiap keperluan kita. Sebab nama Yesus itu nama yang sangat berkuasa. Dan kita tidak bertanya-tanya akan nama Yesus itu. Mengapa nama Yesus itu berguna bagi kita? Mengapa kita harus menggunakan nama Yesus itu? Dan mengapa bisa nama Yesus itu berguna bagi setiap keperluan kita? Saudara, Alkitab sudah menjawabnya dalam Filipi 2 tadi, ayat 8 sampai 11 itu. Karena Allah sendiri telah meninggikan nama itu dan mengaruniakan kepada Yesus itu nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, supaya di dalam nama Yesus semuanya takluk dan tunduk dalam nama Yesus. Saudara, untuk itu, supaya apa yang diingatkan Tuhan kepada kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mari kita camkan, mari kita untuk melakukannya dan menggunakan nama Yesus itu dalam setiap keperluan kita, pergumulan kita, persoalan hidup kita, dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sampai di sini firman Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya.